doa ya untuk para pelapor yang sudah berharap itu akan, karena itu pun nanti akan menjadi catatan bagi kepolisian. Simple soal ijazah. Jika Jokowi menunjukkan ijazah asli, case close, tutup kasus. Selamat malam pemirsa, apa kabar Anda? Senang sekali rasanya saya Doni The Geyser bisa kembali menyapa Anda dalam NTV Prime Dialog. Malam ini kita masih akan ngulik, masih akan membahas tentang kisru soal ijazah mantan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Dan rencananya besok akan digelar perkara di Bareskrim. Dan seperti apa besok, tentu akan kami hadirkan juga salah satu orang yang akan hadir besok dalam gelar perkara, yaitu narasumber kami, Roy Suryo, yang sudah terhubung melalui sambungan Zoom. Selamat sore Mas Roy. Selamat sore, sore juga semua yang ada di studio. Maaf nih saya di beda, tapi membuat suasana tetap baik dan lancar lagi. Oke, amin. Dan juga di studio kami sudah hadirkan narasumber yang akan berbincang dan berdiskusi bersama saya dalam episode kali ini. Di sebelah kanan saya Andi Azwan, Wakil Ketua Umum Jokowi Mania. Apa kabar? Baik Mas, Mantap. Mas Don, luar biasa Mas Don. Luar biasa. Ini pertama kali saya di sini nih. Makanya sering-sering dong. Mas Roy udah sering ke sini. Oh, memang dia, saya tunggu sebetulnya di sini. Giliran Anda datang, dia nggak datang. Luar biasa memang, kawan kita. Oke, tapi akan ada episode-episode yang lain Siap. Baik, dan juga sudah bersama kami yang akan nanti memberikan banyak ulasan hasil dari analisa drone emprit, yaitu Rizal Nova, analis drone emprit. Mas Nova, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Baik. Terakhir kita ketemu bahas apa ya? Masih Pak Jokowi sama, kan? Pak Jokowi juga. Iya. Tentang ijazah juga waktu itu. Betul, dan itu 11-12 isunya dengan Pak Prabowo ya. Betul. Salip-salipan. Tipis ya. Oke, baik. Terima kasih Mas sudah tetap setia bersama kami. Dan pemirsa, kami juga menghadirkan narasumber kami satu lagi, yaitu penasihat Kapolri, Irjen Polisi Purnawirawan Arianto Sutadi, yang saat ini sudah tiba di studio namun akan segera bergabung bersama kami sesaat lagi. Kita akan mulai dialog dengan menyimak tayangan yang berikut ini. Kisru ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo terus bergulir. 7 Juli 2025, akhirnya Roy Suryo dan kawan-kawan memenuhi panggilan pemeriksaan Polda Metro Jaya sebagai tindak lanjut laporan sejumlah organisasi termasuk mantan Presiden Jokowi ke Polda atas tuduhan pencemaran nama baik dan fitnah. Korban yang dihasut dan yang dihasut itu membuat kerusuhan atau membuat keonaran secara nyata. Jangan dibalik, jangan mereka yang buat kerusuhan, tapi orang lain yang kemudian merasa karena adanya dihasut oleh kamu. Jadi kan aneh sekali. Simple soal ijazah. Saya pernah bilang di pengadilan, jika Jokowi menunjukkan ijazah asli, case close, tutup kasus. Saya minta maaf maupun mau. Jangan di framing nih, tiba-tiba Egy minta maaf. Tidak. Kalau Jokowi menunjukkan ijazah asli. Tapi kalau tidak ya saya kejar terus. Sudah kurang lebih 4 tahun berjalan ini. Nah, logika terakhirnya dalam konteks ijazah ini, kalau dia punya, tunjukkan, sederhana dong. Yang menarik, laporan pihak kubu Jokowi berproses di Polda Metro Jaya. Sementara laporan dari kubu lawan Jokowi di Bareskrim Polri ternyata juga tetap berproses. Bareskrim Polri direncanakan melaksanakan gelar perkara khusus untuk dugaan ijazah palsu Jokowi Rabu 9 Juli 2025 besok, menindaklanjuti permohonan tim pembela ulama dan aktivis TPUA. Yang kemarin diumumkan itu bukan bukti petunjuk, bukan sama sekali, dan itu harus ada di dalam sidang, termasuk pasal 185 KUHP. 185 KUHP itu saksi yang di depan sidang. Nah, itu dia yang dinyatakan sah secara hukum gitu loh ya. Makanya tadi sempat disimpulkan sudah, tapi ada satu hal yang paling penting bahwa begini. Kalau kita bicara Pak SBY maupun Pak Jokowi, ini pejabat negara. Ada di putusan 105 MK PUU 22 tahun 2024 bahwa pejabat negara, korporasi maupun kelompok masyarakat itu boleh dikritik. Maknanya tidak boleh melaporkan. Kan begitu. Kan dia pejabat negara dong, digaji oleh rakyat. Kan dia sekarang masuk di Kepres 30, diangkat menjadi pejabat tinggi Danatara, Dewas ya.
Sebelumnya Bareskrim sempat menjadwalkan gelar perkara khusus pada 2 Juli 2025. Belakangan diketahui agendanya diundur sepekan setelahnya, yakni 9 Juli 2025 besok. Tim Liputan NTV melaporkan. Ya, sudah bersama kami juga Irjen Polisi Purnawirawan Arianto Sutadi, Penasihat Kapolri. Pak Arianto, apa kabar? Baik. Sehat, Pak. Terima kasih sudah bersama kami. Bapak-bapak sekalian, mudah-mudahan suasana nyaman ya hari ini ya. Duduk bisa nyaman kan? Kalau saya agak susah duduknya. Tapi sepertinya yang lebih nyaman saya lihat dari Zoom Mas Roy Suryo ini. Santai ya, sementara besok akan ada gelar perkara. Mas Roy, apa persiapan khusus buat besok nih? Mas Roy? Ya, baru pertanyaan pertama saya mau tanya tiba-tiba disconnect. Oke, kalau begitu saya bergeser dulu ke sahabatnya Mas Roy di sebelah saya. Apa yang bisa Anda sampaikan soal gelar perkara besok? Sebetulnya kalau gelar perkara khusus itu kan yang diminta oleh tim TPUA ya. Bukan dari pihak kami maupun dari pihak Bareskrim. Karena kalau pihak Bareskrim itu kan sudah selesai. Memang kan ada peraturan Kapolri itu bisa melaksanakan gelar perkara khusus itu. Tapi menurut kami gelar perkara khusus itu hal yang biasa saja gitu. Gak ada yang suatu istimewa untuk itu. Karena kan jadi nantinya itu kan memberikan informasi kepada yang menggugat itu ya, meminta tim TPUA itu hanya memberikan cara metodologinya kan seperti itu, bukan bahwa itu harus dites ulang kembali ke lapor. Menurut saya seperti itu, karena biar bagaimanapun ya mereka ini kan penasaran nih, ya kan selalu ada narasi-narasi ya yang menghubungkan itu dan menjelekkan nama Polri ini, ya kan. Maka inilah saatnya. Penasaran atau nggak percaya? Penasaran dan nggak percaya, dua-duanya digabungkan jadi satu. Kalau nggak percaya, kenapa masih kemudian harus mengikuti mekanisme yang ada di kepolisian kita? Ya. Itulah karena itu penasaran, makanya dia tetap saya tanya itu. Nanti ke Mas Roy juga ya, sih. Harus pertanyakan gitu. Tapi itu ya hak demokrasi lah ya. Ya kan sudah ada juga peraturan Kapolri itu yang membolehkan untuk itu. Yang masalah buat saya ada pertanyaan saya ini kalau dimasukkan ada kan kalau kita bicara ahli itu kan ada ahli itu sendiri ya, ada saksi ahli, ada pemberi keterangan ahli gitu loh. Masalahnya kalau beliau ini sebagai pemberi keterangan ahli yang diminta itu kan oleh TPUA sehingga mundur kan? Itu mundur dari minggu yang kemarin itu yang akan dilaksanakan besok itu adalah kan Pak Mas Roy Suryo sama Pak Rismon yang kan diminta itu oleh TPUA. Yang pertanyaan saya ini kan masalah ini kan juga ini lagi bermasalah juga, aslinya sedang diproses juga kan laporan dari Pak Jokowi untuk itu kan. Nah, apakah ya kalau kemarin dikatakan oleh tim kuasanya Pak Rismon itu ada undangannya. Nah, boleh katanya gitu loh. Ya, tapi kan dari tim kuasa hukum kami juga, dari tim kuasa hukum Pak Jokowi kan juga yang menolak seperti ini karena pasti ada conflict of interest di situ. Karena dari awal kan sudah mengatakan bahwa itu kan berseberangan. Jadi independensinya itu saya rasa sudah tidak ada di situ gitu. Apapun yang disajikan, apapun yang diberikan metodologi itu sudah pasti akan denial sama mereka. Anda memprediksi akan seperti itu? Akan seperti itu. Oke, saya harus konfrontir lah kembali dengan Mas Roy Suryo. Mas Roy, sebenarnya tadi pertanyaan pertama itu saya dedikasikan untuk Anda loh. Tapi pas ditanya tiba-tiba disconnect ini. Semoga sudah bisa terhubung sekarang. Nah, sudah. Oke. Mohon maaf, kadang-kadang technical error Zoom itu memang begitu. Ya nggak apa-apa. Saya mendengar kok tadi, karena saya monitor juga di digital. Kalau jadi begitu, persiapan khusus ada nggak buat besok? Nggak sih, persiapan biasa aja, nggak ada khusus. Meskipun judulnya gelar perkara khusus, tapi persiapannya biasa. Kan biasa presentasi gitu di mana saja juga no problem ya. Jadi itu santai aja gitu. Saya menyiapkan materi berupa presentasi juga materi cetak sudah ada. Saya hormati tadi apa yang disampaikan oleh Pak Andian ya. Demikian juga dengan kemarin ada yang keberatan dari tim kuasa hukum dari Jokowi. Sebenarnya kan banyak pendapat soal ini. Ada yang mengatakan itu cukup nanti ada ahli dari independen dari Polri. Tapi ada juga yang mengatakan semua boleh hadir itu ahlinya, baik ahli dari pihak pendukung dan juga ahli dari pihak terlapor gitu. Dan bahkan ada pendapat juga yang mengatakan besok tuh yang terlapor, jadi Joko Widodo pun harus dihadirkan gitu. Saya sih menyerahkan saja ya semua mekanismenya itu kepada Mabes Polri, karena yang namanya gelar perkara khusus itu kan ranahnya
atau saibulnya kan ada di Bareskrim. Kami kan diundang saja. Kami kan terundang. Jadi kalau kayak undang tuh kan nggak menentukan apa-apa. Kita dihadirkan, alhamdulillah. Tidak dihadirkan pun nggak ada masalah bagi saya. Saya nggak ada pretensi apapun ya gitu. Jadi no problem soal itu. Intinya gini. Intinya TPUA, Tim Pembela Ulama dan aktivis itu kemarin mendukung supaya diselenggarakan gelar perkara khusus itu untuk apa? Untuk membuka kembali atau men-challenge apa-apa yang sudah dipaparkan kemarin pada tanggal 22 Mei itu mengandung banyak kekurangan. Misalnya soal perbedaan tahun KKN, kemudian soal identiknya ijazah yang disebut-sebut ijazah Widodo dengan 3 pembanding. Pembandingnya nggak ada semua di sana. Kemudian ijazahnya pun ditampilkan juga hanya berupa fotokopi. Itu pun juga terlipat hitam putih lagi yang ada di layar besar itu ya. Kenapa bukan ijazah asli? Nah, juga permintaan harusnya besok itu sekali lagi ijazah aslinya ditampilkan sekaligus terlapornya di situ Joko Widodo pun juga hadir. Itu akan bagus Mas sekali. Roy, Tapi lah, kalau mendengar besok, respon Anda pada pertanyaan saya ini sepertinya akan senada dengan statement yang Bang Andi bahwa apapun hasil gelar perkara besok Anda nggak akan setuju begitu? Loh, bukan nggak akan setuju, ya gitu. Nggak peduli gitu loh ya. Ada yang namanya pro dan kontra, pihak kiri, pihak kanan selalu ada. Nggak apa-apa, ini kan namanya demokrasi agar penyelenggaraan gelar perkara khusus yang kemudian untuk katakanlah mendewasakan Polri yang sekarang sudah usia 79 tahun itu kan akan semakin bagus. Dulu mungkin gelar perkara nggak kayak gitu, sekarang ada modifikasi. Dulu mungkin teknologi digunakan. Sekarang digunakan. Jadi saya kira kan itu bagus kan untuk kebaikan. Kayaknya nggak percaya sama Polri ya. Juga besok, bukan gini, loh kita kan harus percaya dulu. Kita harus percaya dulu ke perkara kemudian besok hasilnya nyata tidak sesuai dengan permintaan dari yang mengundang saya, yaitu TPUA, dan yang menyetujui kehadiran saya, yaitu Bareskrim, yaitu nanti reaksi masyarakat saja. Tapi kalaupun kita dari awal mengatakan harus begini, enggak. Gitu saja besok, jadi kita dibolehkan presentasi, syukur. Tapi kalau tidak dibolehkan presentasi, ya nanti masyarakat kaum. Dr. Resmond, kolega saya mengatakan itu harus presentasi, kalau tidak walk out. Ya itu kan saya kira pemikiran yang saya pun setuju juga. Gitu. Artinya kita harus hormati semua yang pendapat. Karena kan besok pasti ada lah. Yang tadi sampaikan Pak Andi Aswadi pasti besok terjadi misalnya, ya. Oh itu Roy Suryo tidak diragukan kompetensinya lah. Mungkin mereka belum tahu verifikasi yang saya punya, atau bahkan saya sudah 20 tahun lebih ya menjadi ahli di berbagai perkara, baik dari saya kepolisian saya sampai ke level pengadilan berbagai tingkat, dan bahkan saya mereka untuk kemudian dalam berbagai khas saya misalnya kelas-kelasnya adalah dulu ya. Saya juga dulu sebagai konsultan pusat identifikasi di Mabes Polri ya gitu, sampai dengan memang ada sekolah untuk penyidik namanya Jisilek dulu di Semarang. Misalnya kayak itulah. Artinya problem itu dan prasangka baik dulu lah Mas, kan belum terjadi gelar perkaranya, masa udah curiga? Itu loh, saya nggak curiga. Tadi yang curiga siapa itu? Sudah nolak. Ini Bang Andi di sebelah saya juga nggak nanya-nanya kok soal sertifikasi yang Mas Roy punya gitu. Sebentar, tahan dulu. Gitu. Saya harus ke Pak Arianto dulu. Jenderal Arianto, ini Anda merespon tentang Mas Suryo gimana? Plus soal 2 proses di Polda dan Bareskrim ini jalan beriringan. Apa yang bisa Anda sampaikan, Jenderal? Ya, saya merespon semuanya. Pak izin Pak, mikrofonnya boleh sambil. Nah. Saya ingin merespon semuanya aja, nggak khusus untuk Pak Roy. Ini mengenai perjalanan daripada gonjang-ganjing ini ya. Saya merasa lega karena apa? Saran saya dari pertama kali dulu saya muncul di TV ini ya, itu ternyata sekarang dilaksanakan. Ketika dulu Bareskrim itu mengolah masalah yang disampaikan oleh TPU itu dulu kan. Saya melihat bahwa ini kalau cuman bukti-bukti kayak gitu kelihatannya masih nggak ada artinya itu dibandingkan dengan yang di Gama segala itu ya. Karena pakem pembuktian ijazah palsu, ijazah asli itu ya karena itu analog, makanya dari Gama. Begitu ada temuan-temuan dari Gama dan data dan sebagainya itu semua itu, wah ini kelihatannya udah kuat sekali nih bahwa ini asli. Sehingga saya yakin waktu itu pasti akan dihentikan. Saya telepon sama Dirpidum, Dek, kalau Anda mau menghentikan, entah di penyelidikan atau di penyidikan, Anda gelar terbuka supaya Anda tidak dituntut berat sebelah.
baru seminggu diumumkan jebret bahwa ini menurut ini kan gitu. Bulan Mei Barreskrim sudah press conference juga kan, sudah menyampaikan. Enggak, waktu saya ngomong itu pikiran saya kan mungkin 2 minggu itu gitu ya. Nggak taunya sudah diumumkan bahwa ini non identik dan sebagainya. Waduh, udah pasti nih habis nih. Ya benar juga kan, sekarang kan dibilang-bilang kita nggak adil dan sebagainya itu ya. Selama 1 bulan saya ngomong itu menerima saran, tapi kan tidak dikerjakan gitu ya. Untungnya Pak Kapolri kan kemarin menegaskan 2 minggu yang lalu. Ya, ini akan kita kawal, terbuka, eksternal mau kita libatkan kan gitu kan. Akibatnya apa? Permintaan undangan khusus gelar khusus itu tadi yang disampaikan oleh TPU tadi, yang perkiraan saya Barreskrim nggak akan mau gitu karena sudah menghentikan penyelidikan kan. Ternyata buka itu kan mau gitu kan. Berarti itu mengikuti perintah Kapolri kan itu. Ini gelar besok ini merupakan suatu bentuk pelayanan daripada Polri yang terbuka, bahwa semua sama di mata hukum, transparan dan terbuka, equal gitu ya. Meski gitu. tidak biasa itu dilakukan. Enggak, ini memang mungkin dilakukan. Karena di dalam perkap itu ada perkap dulu saya yang bikin perkap itu saya, tapi kemudian diperbaiki. Di belakang ini ada perkap gelar khusus katanya. Itu kalau ada yang komplain, nah itu dibikin gelar khusus gitu. Tapi kalau gelar terbuka itu gagasan saya dari dulu, saya memang gitu. Cuma gejalanya kok setelah besok ini bolanya akan menggelinding semakin kesana kemari begitu. Anda melihat? Nah, karena orang bingung ini gelar besok ini mau apa? Wah, kayaknya mau pertandingan ulang kan seakan kan gitu. Padahal yang namanya gelar besok ini ya simple kalau menurut saya. Hanya menghadirkan orang-orang yang tadinya nggak terima itu kan dari TPU itu kan. Mau datang diundang, kita undang. Mau mendatangkan saksi ahli Pak Roy dan sebagainya itu dan diperbolehkan juga kan gitu kan. Jadi intinya gelar khusus besok ini adalah melengkapi kembali alat-alat bukti yang dulu belum sempat dimasukkan kepada polisi sehingga polisi mengambil kesimpulan penyelidikannya ini nggak cukup unsur kan gitu kan. Nah besok ini kesempatan untuk menambah alat bukti masing-masing. Jadi baik daripada yang harus ini dimanfaatkan oleh para pihak dong ya. Iya para pihak. Makanya besok ini kesempatan baik, kasihkan bukti sebanyak mungkin yang dia punya. Jangan cuma dia ngomongkan di sini tapi nanti kalau di situ enggak. Karena ini bukti itu nanti akan diramu di dalam suatu berkas hasil daripada penyelidikan itu tadi ya gitu. Tapi jangan harap besok pasti akan selesai putusannya langsung ada hasil, langsung ada putusan. Tidak ya, ini bagian dari proses. Itu. Karena besok pasti terjadi ini ngomong gini, enggak itu asal ahlinya kan diragukan gini. Bisa terjadi kayak itu. Cuman penyampaian pendapat yang berbeda-beda tapi nanti ditampung oleh Barreskrim. Kembali semuanya keputusannya kepada Barreskrim apakah cukup bukti apa tidak. Simpel seperti itu aja seperti yang gitu. Jadi habis besok kita harus sabar juga ya menunggu ya. Tapi sementara itu terjadi di luar sana berita sudah kemana-mana, udah kesana kemari. Nah ini makanya saya butuh Mas Rizal Nova di sini untuk bawa data dong ya kan. Mau tak temani berdiri atau sambil duduk aja ya Mas ya? Sambil duduk aja. Karena yang episode lalu berdiri itu capek juga ya. Coba kita lihat dulu. Ini menarik Bang Don ya. Menarik ini kita ada itunya nih. Ini dari tanggal 1 sampai 8 Juli ya. Seperti apa gambarannya Mas? Sebenarnya perbincangan tentang Pak Jokowi itu selalu belakangan ini memang sudah sebulan ini selalu tinggi kan. Iya. Jadi sebentar. Saya tuh heran loh. Apa itu? Ini satu-satunya dalam sejarah kita yang namanya mantan itu beritanya masih tetap benar kan? Di negara manapun tidak ada loh. Betul sekali. SBY waktu sudah mantan itu pemberitaannya udah selesai gitu kan. Sebelum Anda lanjutkan, apa yang mau disampaikan soal Jokowi? Ya itulah gambaran beliau sebagai sosok presiden yang sangat dicintai oleh rakyat. Belum ada, benar kata Bang Don, belum ada dalam sejarah Indonesia begitu. Ya kan, ya itulah mungkin satu pelajaran buat kita semua. The next generation itu kita harus dekat dengan rakyat. Kalau kita dekat dengan rakyat, berarti suara rakyat itu bisa kita dengar langsung tanpa ada sekat-sekat untuk itu. Tapi yang jelas apa yang terjadi kan kita lihat ya sampai sekarang pun banyak yang masih berkunjung ke rumah beliau. Ya, ini kata Jokowi mania. Kata data seperti apa? Ayo. Saya penasaran seberapa besar sih perbincangan Pak Jokowi jika dibandingkan dengan perbincangan tentang Pak Prabowo. Ternyata bedanya saya sekitar 20.000. Dan perbedaan itu lebih banyak pada Pak Prabowo adalah di media online. Jadi
publik secara umum lebih banyak berbicara tentang Pak Jokowi daripada Pak Prabowo. Di media online? Di media sosial. Oke. Di publik di media sosial lebih banyak berbicara tentang Pak Jokowi daripada Pak Prabowo, kayak gitu. Nah, dari situ saya penasaran lagi. Oke, kalau Pak Jokowi memang hanya tipis saja, sekitar 5 ribuan perbedaannya. Saya pengen lihat sebenarnya interaksinya kayak gimana. Interaksi itu kan menggambarkan seberapa isu itu dikonsumsi oleh masyarakat, dilihat, di like, di view dan sebagainya. Kalau dibandingkan itu jauh sekali. Pak Prabowo itu interaksinya hanya 418 juta. Sedangkan Pak Jokowi dalam 1 pekan terakhir itu lebih dari 1 miliar. 1 miliar lebih interaksi. Itu artinya memang perbincangan tentang dengan segala isu yang ada. Nanti kita akan lihat isu apa aja yang keluar. Itu artinya memang Pak Jokowi ini lebih menjadi buah bibir ya, atau kalau sekarang buah jempol kali ya. Oke, masih dibilang media darling nggak sih? Masih dibilang kalau media, kalau kita berkaca, kalau sebenarnya darling ya. Ya itu ya. Kalau media massa Pak Prabowo jadi media darling. Kalau perbincangan Pak Jokowi datanya yang menunjukkan dia justru menjadi buah bibir perbincangan publik di media sosial. Wah, kalau saya yang ngelola YouTube-nya Pak Jokowi, saya cuan besar dong ya. Sayang Pak Jokowi. Saya kira problemnya adalah perbincangan tentang Pak Jokowi itu tidak hanya di-generate oleh akun-akun yang terafiliasi dengan Pak Jokowi. Tetapi, ya makanya tak usulkan lah. Nah, itu dia. Bikin official YouTube aja. Oke, lanjut Mas. Oke. Kalau kita lihat di slide berikutnya, next slide. Ya akan kelihatan kalau ternyata kita Twitter memang paling tinggi ya, karena perbincangan di situ tentang Pak Jokowi banyak sekali, tinggi sekali. Tetapi yang kedua, pembahasan tentang Pak Jokowi tinggi itu udah ada YouTube, benar sekali. YouTube kan? Ada YouTube. Publik memotong-motong klip gitu, dipotong-potong percakapan yang penuhnya sekian menit gitu. Jadi cuma 30 detik, 15 detik, 20 detik. Kadang-kadang dengan ditambahi teks dan konteks yang baru kayak gitu, dengan caption yang baru kayak gitu. Atau diberi pemahaman yang baru sih, sehingga potongan itu akan terbacanya berbeda gitu kalau yang tidak menonton penuh ya. Lalu kemudian berikutnya juga TikTok. TikTok juga sama karakternya dengan YouTube. Perbedaannya di YouTube itu Reel ya, TikTok juga kan pendek-pendek ya, 15 menit, 15 detik, 20 detik. Ya. Tapi ternyata engagement di TikTok, di YouTube itu lebih tinggi sehingga sampai 45 juta. Ini menjelaskan latar belakang pengguna media sosial. Betul sekali. Artinya kalau kita mengingat TikTok itu digunakan sebagian besar oleh anak muda, tentang isu Pak Jokowi ini tidak terlalu banyak dikonsumsi oleh anak muda. Berbeda dengan YouTube, berbeda dengan Facebook dan Twitter dan Instagram. Yang nonton YouTube teman-temannya Mas Roy Suryo banyak. Jangan-jangan kan? Ya, kan? Lanjut dulu Mas, lanjut dulu. Kalau kita geser lagi ke slide berikutnya. Next slide. Itu kita lihat trennya. Tren percakapannya seperti apa sih? Konstan. Per 1 sampai 8 Juli. 1 sampai 8 Juli. 8 Juli tadi siang pukul 4 tadi ya. Itu konstan. Artinya dan tidak ada penurunan atau kenaikan yang signifikan. Artinya isu ini tetap terjaga perbincangannya, keingintahuan publik stabil. Itu selalu dijawab oleh media sosial dengan narasi-narasi yang mungkin berulang tetapi juga masih dianggap relevan kayak gitu. Jadi tetap stabil. Di media sosial kan kalau orang sudah kalau penasarannya udah terjawab biasanya akan turun. Ya, ternyata kalau ini enggak stabil, bahkan di semua kanal. Yang agak naik turun memang cuma ada di YouTube ya. Naik turun ini biasanya agak didorong dengan aktivitas teman-teman ya Pak Roy Suryo dan lain-lain gitu. Tetapi tetap trennya itu cenderung lebih stabil. Next slide. Kalau kita lihat, kalau kita lihat isu apa aja sih? Isu yang tertinggi itu tentu masih ijazah. Ijazah Jokowi masih tinggi. Kalau kita lihat ada di orders, itu saya sayang sekali ini belum saya pecah. Detailnya belum tahu apa. Detailnya tetapi bisa saya katakan. Yang pertama ada di dalam orders itu tingkatan yang cukup tinggi adalah MMA.
isinya tuh justru tentang MMA, tantangan kepada Pak Roy Suryo untuk berkelahi di MMA gitu ya. Di dalam yang others itu ya. Di dalam yang others. Jadi sebenarnya yang harusnya Mas Roy datang sini ajak duel ya. Ada lagi tentang ijazah juga, tetapi ijazahnya Pak Rismon. Yang dipertanyakan. Itu di luar, itu yang di others semua. Ini yang di others. Jadi kira-kira berapa persen yang ijazah yang dalam 93% itu? Sebagai analis yang basis data saya nggak bisa kira-kira. Oke. Tapi menarik, cukup tinggi. Oke, tahan dulu. Mas Roy, silahkan. Ada komentar? Yang pertama begini, wajar ya. Saya kan dulu kata, Jokowi ini memberikan yang namanya clown theory. Clown theory itu teori badut. Jadi itu berita positif, mau berita negatif, dia senang-senang saja. Jadi dia rela untuk menjadi badut, dijelek-jelekin, karena dan itu sudah dikatakan juga di beberapa kanal-kanal YouTube ya, baik yang pro dia maupun yang kontra dia, bahwa dia menikmati soal ijazah ini. Jadi ya dia rela kayak badut tadi gitu ya. Jadi artinya penting dibicarain. Mas Roy juga seneng dong namanya disebut terus di media sosial kan? Loh, sih kalau saya apa-apa dari dulu udah disebut jadi ya. Nah, yang kedua adalah tadi sampaikan soal tantangan MA itu ya. Saya juga tantangan dari pasukan bau tanah. Saya menyukai pasukan bawah tanah, itu bau tanah itu orang-orang udah bau tanah ya. Saya ketawain aja, ngapain tantangan kekanak-kanakan kampungan, sekali lagi, tantangan yang kekanak-kanakan dan kampungan itu harus direspon, nggak usah keren orang itu ya. Wong kita ilmiah dengan sains kok ditantang pakai otot, ini kan bahkan otot dan otak ya. Nah kita bisa menggunakan otak, mereka hanya menggunakan otot, ketawain aja Mas Doni. Itu jawaban saya Mas. Jadi kalau ditantang sama Bang Andi itu termasuk yang mana? Yang kampungan atau yang kekanak-kanakan? Oh kalau Bang Andi bagus. Kalau Bang Andi oke. Ya, artinya kita tantangan debat-debat itu masih ada ilmiah. No problem kalau Bang Andi tampil di acara kayak gini misalnya Prime. Saya tampil di acara lain ya, Rakyat Bersuara atau atau di Press atau di yang lain tuh oke. Kita sama-sama tampilkan narasi kita, meskipun mungkin ada orang katakan wah narasi kayak radio gitu aja, nggak apa, itu sah saja. Oke. Bang Andi dan kawan. Bang Andi ngatakan saya kayak itu ikan bletok itu nggak apa. Itu kan kayak bicara beliau. Ya memang sih menarik lah ya kalau kita berdiskusi dengan Mas Roy Suryo itu bagaimana mempertahankan pendapat ya. Nggak apa-apa. Bagaimana Mas Roy Suryo memotong-motong pembicaraan orang, sedikit agitasi sehingga buyar kita punya fokus dan konsentrasi. Itu lumayan lah, bagus lah untuk kita ini. Jadi melatih diri kita itu ya kan. Nah itu memang kesabaran juga. Yang jelas adalah misi kita ya kan, apapun juga argumen-argumen kita itu bisa dinilai oleh publik gitu loh. Ya, masing-masing juga mempertahankan argumen-argumen itu. Yang penting ya itu kan tidak MMA lah ya kan. Itu kalau main MMA ini kan luar biasa itu. Kita beradu argumen secara saintifik ya kan, kita pertahankan, kita maunya kemampuan kita mempertahankan, kita punya argumen-argumen kita. Yang jelas itu nanti kan dibuktikan di pengadilan. Iya. Paling intinya itu. Lo kan besok juga boleh Pak Ariel bilang Mas Roy bawa semua bukti-bukti. Makanya mungkin saya pengen datang juga besok, kita pengen lihat gitu. Boleh kan, terbuka kan? Ya kan kita terbuka juga kan boleh ya gitu. Iya, Pak itu bebas nggak? Orang boleh datang? Enggak ya? Hanya tahu bagaimana aturannya. Tapi yang para pihak pasti harus datang. Kalau sudah bau tanah, ya itulah Pas Bata itu pasukan bau tanah, itu wayangnya ada itu. Jangan bau tanah lah. Kayak gitu. Jangan bau tanah Mas Roy gitu. Memang udah bau tanah mereka. Itu yang bau tanah itu siapa Mas Roy? Yang bau tanah itu? Itu yang nantang tadi yang dikatakan ada tren yang katanya nantang saya tinju dan nantang saya yang pakai MMA itu kan dari kelompok namanya Pas Bata. Katanya Pas Bata itu pasan bawah tanah. Nah kalau bawah tanah makin ngeri lagi. Itu ulat-ulat dan kan kalau bawah tanah kan lebih baik sudah masih bau tanah. Kalau bau tanah kan berarti kalau sudah bawah tanah, lah itu kan berarti udah dikubur dalam tanah gitu loh. Jadi nggak kerasa kayak teman-teman nih
menjelek-jelekan diri. Tapi ya nggak apa-apa. Itu juga sama, Mas Doni. Itu juga sama dengan junjungannya, pakai country. Yang penting teori. Jadi, diperbincangkan. Jadi masuklah ke survei research dari ini. Oke lah. Tapi Mas Roy harus mengakui loh, harus fair bahwa yang namanya Pak Jokowi itu pemberitaan soal Pak Jokowi itu masih top of mind-nya masyarakat loh, Mas Roy. Jadi panjenengan mau top of mind masyarakat, baik yang plus maupun yang minus. Sama dengan Mas Roy kan juga menikmati. Gitu loh Mas Roy. Saya curiga jangan-jangan Pak Jokowi ada satu grup sama Mas Roy Suryo ya. Baku atur kali ya. Bayangin aja sampai tidak ada lagi narasumber di pihaknya Mas Roy. Mas Roy muncul di mana-mana kan. Luar biasa gitu loh. Saya aja menunggu Mas Roy di sini ketika saya melihat narasumber Mas Roy. Dia akan hadir. Nah, ini kan kita bisa berdebat langsung. Ya kan? Kalau kemarin kan di Doncast kan kita seimbang. Malah beliau mengatakan kepada saya, Mas Andi, ayo kita bertemu di sini, kita selesaikan dengan baik kan gitu. Kali ini untuk mengurangi kekecewaannya Bang Andi, ketemu donnya lah yang satu ya. Oke, saya harus rehat dulu ya, bapak-bapak, tolong tetap stay dan Mas Roy mudah-mudahan aksesnya tetap stabil, jangan kemana-mana dulu. Kita break dulu, nanti setelah ini kita lanjutkan diskusi kita. Dialog Prime segera kembali sesaat lagi. Ya untuk para pelapor yang sudah berharap itu akan, karena itu pun nanti akan menjadi catatan bagi kepolisian. Simple soal ijazah. Jika Jokowi menunjukkan ijazah asli, case close, tutup kasus. Terima kasih masih bersama kami. Kita lanjutkan diskusi kita dalam Dialog Prime. Saya kembali mengajak Anda untuk menyimak diskusi. Kalau Anda menonton melalui tayangan YouTube Nusantara TV Official, Anda boleh like, share, komen, dan tuliskan pertanyaan apapun silakan. Tapi tentu harus bijaksana ya pemirsa ya terkait dengan topik diskusi kita malam ini. Saya kembali ke Pak Arianto, Jenderal. Besok itu kan seperti yang Anda katakan tadi harus dimanfaatkan oleh para pihak sebenarnya untuk masing-masing membawa bukti-bukti apapun yang bisa memperkuat argumentasinya, begitu kan? Ya, betul. Nah, menurut Anda apa yang bisa Anda sampaikan kepada pihaknya Mas Roy Suryo agar memanfaatkan momentum besok itu, Pak? Iya. Saya menyampaikan terutama kepada grupnya Pak Roy Suryo ya, karena saya menanggapi selama ini kemarin ketika dia diundang klarifikasi, dengan bangganya dia, saya nggak mau datang, saya nggak mau ngasihkan penjelasan. Menurut saya itu rugi besar, karena itu kesempatan untuk menyampaikan dia punya bukti yang selama ini nggak pernah ditampung oleh penyidik loh gitu. Nah mudah-mudahan ini besok nggak terjadi ketika di dalam gelar besok ini. Manfaatkan sebaik mungkin itu kesempatan untuk menyampaikan bukti-bukti. Selama ini kan bukti-bukti yang digelar itu kan banyak di media, tidak sampai menjadi memenuhi syarat untuk pembuktian di pengadilan. Itu kesan saya ya. Jadi selama ini dibuatkan banyak sekali keterangannya better lah, ini semua fakta gitu. Tapi itu ya kalau dinilai menjadi alat bukti yang berlaku di depan hakim, itu kelihatannya tidak berkesesuaian gitu loh Pak. Jadi walaupun banyak kemungkinan nanti nggak akan bisa mengalahkan bukti-bukti yang disampaikan dari pihak yang sana itu, yang sekarang sudah masuk ditampung oleh itu, ditampung oleh penyidik kan gitu. Atau kan, mungkin Mas Roy Suryo nggak perlu itu, yang penting kan rame di medsos dulu. Nah saya nggak duduk itu, nanti sangkanya saya belain. Nanti saya tanya saya nggak mau nyerang seorang. Saya hanya menjelaskan pada masyarakat ya, masyarakat itu semua ini loh yang terjadi itu kayak gini gitu loh. Jadi di satu sisi dikasih kesempatan untuk menyampaikan, malah dia dengan bangganya tidak mau menyampaikan karena itu nggak ada legal standing dan sebagainya itu. Kalau saya boleh ngatakan itu, saya ini kan hanya pengamat kan, ibarat perang Bharatayuddha itu saya itu Kresna lah.
Melihat bagaimana itu ini keliru perangnya, ini keliru perang. Saya hafal betul itu Pak. Ini yang bisa juga dibilang hanya orang panjenengan penasihat Kapolri kok. Ya, saya kalau medan pertempuran dalam penyidikan itu saya hafal betul Pak. Bagaimana kilas daripada si tersangka maupun terlapor itu kayak gitu Kak. Iya. Ini artinya Pak, kalau tidak dimanfaatkan bukan hanya kerugian tapi bisa berdampak kepada proses berikutnya dan hasil. Ya kalau tidak dimanfaatkan Pak, bukti-bukti positif kan selama ini kan banyak dihimpun dari pihak yang Pak Jokowi selama ini, buktinya di Bareskrim tidak diteruskan. Berarti itu lebih kuat itu kekuatannya gitu. Nah, besok ini itu jangan sampai jual mahal lagi itu. Karena ini nggak relevan. Kalau saya nggak boleh paparan, katanya saya nggak mau walk out, itu rugi dari besok gitu. Jangan walk out ya, justru harus datang. Intinya manfaatkan besok itu menyampaikan ya semua biar ditampung gitu. Sama juga yang dari pihak Pak Jokowi juga, kesempatan itu besok bisa dia masukkan bukti-bukti yang selama ini ya untuk mengcounter daripada yang disampaikan itu. Dan tambah-tambahan bukti biar lain. adil. Saya nggak boleh dong ngomongkan ini hanya ini saja yang ditampung gini. Saya menasihati kedua pihak. Maksud saya apa? Supaya ini cepat selesai itu. Ini cepat selesai itu kalau bukti-bukti itu kemudian dimasukkan di dalam berkas. Itu baru cepat selesai, karena itu berkas itu nanti akan diadili di sana. Untuk menentukan ini ijazah asli ataupun untuk menentukan apakah ini hasutan ataupun apa itu jadi satu itu. Gitu. Ya, Mas Roy, kesempatan lo besok bawa semua dokumen, data yang bisa dianggap untuk memperkuat. Nah, ini penting. Ini penting. Jadi tolong dengarkan juga oleh semua pemirsa termasuk Pak Arianto ya. Jadi yang namanya TPUA ketika mendumaskan dan melaporkan itu waktu itu ke sebenarnya TPUA itu menunggu kesempatan untuk membawa bukti-bukti. Faktanya tidak pernah diundang untuk menyerahkan bukti-bukti. Lagi saya ulangi, Mabes Polri tidak fair. Ya, ini kata TPUA. Karena mereka tidak pernah diundang untuk menyampaikan bukti-bukti. Kalau diundang, pasti semua bukti-bukti itu termasuk tidak ada skripnya, tidak ada lembar pengesahannya. Nah, jadi bedakan ya. Anda mesti juga tahu antara kasus yang di Bareskrim dan kasus yang ada di Polda Metro Jaya. Kalau kasus yang ada di Bareskrim, sejak awal begitu diundang, pasti akan sampaikan bukti-buktinya. Tidak mungkin tidak. Tiba-tiba Bareskrim tiba-tiba pergi ke Serang, pergi ke Solo, pergi ke Jakarta, tanpa kalipun TPUA diundang atau bahkan tidak. Jadi untuk clear ya, supaya masyarakat tahu, selama ini Bareskrim ketika ketika ada pendumas dari TPUA itu tidak pernah saya nunggu kami dipanggil atau diundang di Bareskrim, tidak pernah. Nggak pernah, katanya malah kalau mengundang Egy Sujana nggak datang. Lah Egy Sujana sakit, diwakili orang lain. Jadi kan aneh. Jadi itu tadi Mas Doni. Jadi ini untuk klarifikasi ya. Kalau besok tidak diundang, dan malah senang kalau mau diundang lagi beberapa kali lagi untuk menyambutnya. Karena tidak pernah ada bukti yang disampaikan. Jadi kalau tadi Kresna tadi ya, itu lucu. Ini betul yang tepat. Waduh, berat ini. Nah, kalau orang yang tahu ini siapa, ya. ini bagaimana Kresna tadi. Dan kalau pasukan bawah tanah tadi, bentuknya kayak gini Mas nih. Nah, ini pasukan bawah tanah ini. Ini pasukan bawah tanah. Ya. Agak mirip itu kayak Mas Roy itu. Agak mirip itu kayak Mas Roy. Mirip banget Mas Roy. Nah, sudah jauh tanah. Sebentar Mas Roy. Dulu junjungannya tuh kayak gini. Jadi ratu ini dulu, tapi udah jadi ratu sekarang. Kayaknya habis kasus ini selesai, Mas Roy mau jadi dalang ini ya. Mas Roy, sebentar. Ya memang, Mas Doni kan tahu. Bukan mau jadi dalang, memang dalang. Nah, memang saya punya museum wayang ya. Iya, tapi yang ini dalang kerusuhan atau dalang apa ini? Nah, enggak beneran. Cuman ada yang enggak mudeng. Ada yang enggak jelas kalau wayang itu bisa untuk cerita, dan ini sah-sah saja. Iya, Mas Roy. Tapi untuk besok Anda akan bawa bukti-bukti tambahan nggak? Atau datang ke Bareskrim bawa itu tadi, wayang-wayang itu semua? Oh, jelas bukti tambahannya. Ya, jadi besok wayang ini, tahu siapa kan? Ya, wayang lagi teman.
Habis ini tak tagi airtime loh ya, tak cas loh. Habis ini. Iya, kapan-kapan wayangnya tampilin di di Nusantara TV ya, gitu. Ya, Nusantara TV. Jadi besok tuh terima kasih Pak Arianto ya. Jadi ini mengingatkan kita, tolong juga kalau Bapak bisa nelpon ke, kan Bapak katanya nelpon ke Polda, silakan di Barreskrim itu juga. Jadi tolong mereka objektif ya. Tidak pernah sekalipun pihak pendumas itu diundang untuk mengambilkan buktinya. Tiba-tiba jualan sendiri, ketemu teman-temannya Jokowi sendiri, ketemu dengan naskah-naskah pembanding ternyata tidak sama dengannya. Jadi itu yang akan kita bahas ijazah dari teman-teman Pak Jokowi yang itu jelas-jelas tidak identik. 1115 miliknya Fronojiwo, 1116 miliknya Primono, 17 miliknya Sri Murtiningsih. Itulah ijazah pembanding benar-benar tidak identik. Jadi biar fair. Kita tagih besok, yang ya, Mas Roy, kemarin dibanding biar direspon dulu sama Pak Arianto. Monggo, silakan Pak Arianto. Saya nggak mau panjang-panjang ya, respon sedikit aja. Yang diuraikan Pak Roy tadi, katanya TPU itu ya begitu laporan tidak pernah diundang kan gitu kan. Ya kalau yang namanya penyidik itu Pak, kalau ada orang melaporkan, Pak ini orang pakai ijazah palsu, dia mesti sudah bawa bukti-bukti semua Pak, kasihkan semua ini buktinya Pak. Dan dia nggak usah nunggu-nunggu kapan saya dipanggil. Kalau penyidik kalau sudah terima bukti itu, dia akan mengembangkan bukti-bukti itu. Ini kan dia langsung terbang ke mana? Ke Jogja. Ya memang penyidiknya kayak gitu. Kan dia laporan kan, laporan bahwa ini jasanya palsu gitu ya. Karena ijazahnya itu jangan dipotong Pak Roy. Saya tidak menyerang Anda enggak. Saya hanya menerangkan pada rakyat ini. Penyidik itu caranya begitu Pak. Ada orang misalnya gini ya. Saya ulangi lagi terpaksa. Ini Pak orang Pak ijazah palsu gitu. Pelapor itu pasti menunjukkan bukti-buktinya semua Pak, lengkap. Ini loh Pak, pelajari ini bukti-bukti ini. Nah begitu itu penyidik akan mendalami. Berdasarkan bukti kalau itu. Kalau kurang dia masih tambah lagi, panggil lagi gitu. Gitu kan. Itu gunanya apa? Kalau kita lapor tuh harus punya alat bukti yang lengkap. Saya hanya gini ya, kasihan sama mereka itu karena mereka merasa ya Pak Roy yang buat iya. Mereka merasa bahwa apa yang dikerjakan itu pure, murni, benar, nggak bisa dibantah gitu. Padahal? Tapi kan itu hanya diomongkan di media, tidak dimasukkan dalam berkasnya penyidik. Itu yang jadi kelemahan sehingga penyidik akhirnya berkesimpulan ini tidak ada alat bukti. Gitu Pak, gitu. Karena ada yang namanya kebenaran versi baru Pak Arianto, versi media sosial. Nah, itu saya nggak mau ngikutin itu. Sebentar, Anda pasti bisa menjawabnya, Mas. Kebenaran versi baru. Sebentar Mas Roy, coba Mas Nova gimana? Era post-truth ini memang kebenaran kita shaping kebenaran itu di media sosial. Dan kalau untuk kasus ijazah Pak Jokowi ini, memang aktivitas dan argumentasi narasi dari Pak Roy Suryo ini belum dibalas dengan belum ada narasi tandingan yang cukup, belum ada kontra narasi, belum yang cukup signifikan gitu ya. Teman-teman, kalau kita ingat argumentasi yang paling banyak disampaikan oleh Pak Andi dan teman-teman rekan-rekan adalah argumentasi basis hukum. Itu kuat sekali. Dan kalau kita ingat Pak Andi, argumentasi berbasis hukum di media sosial itu kalau untuk kasus seperti ini biasanya memang tidak terlalu banyak nggak dimakan gitu sama publik. Kurang gimmicknya atau gimana? Saya kira bukan kurang gimmicknya. Data dibandingkan dengan data. Pak Roy Suryo membuka datanya. Nah, harapan juga pada Pak Andi dan teman-teman juga membuka datanya. Emosi juga dibalas dengan emosi. Kemarin ada tantangan tentang MMA, itu emosi sekali. Betul. Sayangnya Pak Roy Suryo tidak membalas itu. Ya, akhirnya kemudian agak menurun ya. Hal-hal seperti itu. Jadi di media sosial narasi itu dibalas dengan narasi yang setara, dengan yang seimbang. Jika narasinya tidak setara, maka kebenaran akan bisa terbentuk oleh artinya narasi. Kebenaran akan berpihak kepada narasi yang paling kuat. Yang paling banyak dimakan. Nah, selama tidak ada kontra narasi, maka yang dianggap paling benar oleh masyarakat adalah yang paling kuat narasinya. Selama tidak ada yang bisa membantah itu,
Itulah kebenaran yang bisa diterima. Tuh, itu yang sedang dilakukan oleh Mas Roy dan teman-teman. Gimana tuh? Ya, ini masukan bagus buat kita. Tapi kan memang kita kan selalu berdasarkan data, fakta, dan tidak melawan hukum untuk itu, ya kan? Itulah yang selalu kita lakukan gitu loh. Karena kan kita ini ya paham lah untuk masalah post-truth itu ya. Tapi ini masukan bagus buat kita. Ya kemarin kan sudah mulai kan kelihatan kan. Kita bongkar juga kan. Terus terang selama ini kita ini defend. Ya mereka striker. Sekarang sudah saatnya kita jadi striker. Wih, nantang nih. Ya, kita harus lakukan itu gitu loh. Kita selama ini kan defend. Ternyata kan apa ini kan. Coba. Masalah ijazahnya Rismond tinggi kan. Iya. Setelah saya katakan itu gitu loh. Tapi Anda harus punya bukti dong. Ya jelas kita bukti Jangan ada. menuduh Mas Roy dan teman-teman nggak punya bukti, tapi Jelas Anda aja. juga lakukan hal yang Iya sama. dong. Kalau dia kan langsung bilang palsu, ya kan. Kalau kita kan nggak mau melakukan gitu. Kalau dia mengatakan bahwa beliau adalah ilmuwan, ilmiah, ya kita kan orang akademis juga. Kan kita kan juga riset. Kan kita juga tanya ke Jepang langsung. Ya kan? Yang ditanya? Ya simpel aja lah, kalau dia belajar belajar di Jepang, dia pasti mengerti bahasa Jepang pasar. Makanya kemarin nanyanya pakai bahasa Jepang. Ya itu sebelum panjang loh saya ngomong ya. Itu loh. Terus terang diaspora ini tuh juga ya merasa terganggu lah. Jepang secara karakter dan budaya itu sangat sopan santun tuh dijunjung tinggi. Ketika kita masuk ke sana, itu pasti budaya Jepang tuh melekat pada diri kita. Tidak mungkin tidak. Mau suku mana juga, mau keras apa, pasti akan mengikuti itu. Karena budaya, etika, tata krama itu yang diutamakan sebelum belajar ilmu yang lain. Nah, kalau gitu manfaatkan dong peluang untuk membangun kontranarasi. Artinya kan bisa dari segala sisi kan, termasuk soal yang tadi Anda bicara soal Rismond itu. Iya. Makanya kan saya bilang kemarin kita itu defend, maka kita bicara berbasis hukum, ya kan, dan data kan begitu. Ya sekarang ya kita harus berubah gitu loh. Ya setelah kita membaca pola. Kata-kata berubah ini maksudnya begini, jadi segala cara nih, all out nih. Begini, kalau kita main bola itu kan kemarin kita pakai strategi misalnya ya 3-4-3 misalnya. Kita rubah strategi kita. Sekarang kita tambahkan di depan penyerangnya kan begitu, strikernya gitu kan. Semua nyerang nih. Ya kita bisa bukan semua tapi nyerang. Tapi ganti pelatih kan? Pelatih jangan diganti. Ya kan? Kan pengamatnya kan beliau nih Don Kaiser kan. Dari jauh tuh udah ngasih kode gini. Iya. Cuma kan ada yang katanya 15 menit pertama itu masih pemanasan, membaca. Anda sudah masuk di babak kedua mungkin ini. Ini artinya kita sudah baca. Di mana loophole-nya itu di mana, kekurangannya dia di mana. Kan berarti begitu. Tahu dong, bisa menduga akan apa langkah berikutnya oleh Mas Roy Suryo dan teman-teman lakukan. Kalau bicara gini, kalau bicara hukum itu kan ada tim hukum, ya kan. Yang kita ini adalah bagaimana misalnya narasi-narasi itu menjadi liar, bola-bola liar, narasi-narasi negatif yang membentuk opini publik yang negatif. Itulah yang kita lawan. Memang itu tujuannya. Nah, memang rasa begitu. Kan awalnya kan begitu semua. Ya, sebentar. Saya akan ke Mas Roy, tapi untuk memperkuat, kita masih ada data kan? Ada satu lah. Coba kita halaman 4 mungkin ya. Kita buka dulu. Gambar yang paling banyak dibagi ini di platform X ya. Oh iya. Tetap enggak ada foto saya. Mas Roy ini udah ngalahin tokoh-tokoh loh di mana-mana. Atau Mas, kalau ada ke berikutnya ya, karena yang di berikutnya di next slide itu akan kelihatan. Nah, jadi yang di orders itu yang paling yang juga banyak dibicarakan adalah tentang ketika Pak Jokowi bermain bersama cucu di pantai. Oh, di pantai. Iya. Itu juga ini kan baru minggu kemarin ya, Don. Jadi dia masih tinggi, terutama karena banyak narasi negatif tentang itu. Dan tentu saja akan masih kita lihat ada ijazah, gambar ijazah masih tetap beredar. Ini kalau kita scroll ke bawah masih ijazah banyak sekali. Kayak gitu. Lalu juga tentang Pak Jokowi yang sakit itu juga menjadi concern publik. Banyak yang mendoakan kok ke Pak Jokowi. Ya tentu tonnya positif ya. Tonnya positif. Meskipun ada juga yang kayaknya agak-agak nyumpain gitu. enggak sih kalau nyumpain enggak. Masa orang sakit kayaknya kita coba Tifa itu kan, Dokter Tifa itu kan luar biasa itu di X-nya dia tuh. Iya. Saya lihat juga itu. Oke, lanjut. Tapi jadi kalau kita katakan di sini ada 3
ada 3 gambar yang merepresentasikan betul apa yang dialami oleh Pak Jokowi di media sosial. Adalah tentang ijazahnya, tentang kebahagiaan momen bersama cucunya, lalu tentang sakitnya. Sebenarnya ada satu lagi kalau kita lihat di atas itu adalah tentang keluarganya. Ada Bobi Nasution, dan juga ada Pak Gibran. Nah itu juga yang menjadi concern publik. Jadi memang spektrum perbincangan tentang Pak Jokowi ini luas sekali. All about Jokowi. All about and Jokowi. And family. Ya, Jokowi and family. Wow. Kayak gitu. Dan ini akan menarik kalau kemudian kita bandingkan dengan Pak Prabowo gitu ya. Karenanya saya taruh Pak di perbandingan di atas itu dengan Pak Prabowo. Karena Pak Prabowo nggak dibicarakan sama sekali keluarganya. Tapi kalau Pak Jokowi, keluarganya itu dibicarakan semua. Ya, selain Pak Prabowo, kucing kesayangan presiden. Cuma itu ya. Iya, Bobi Kertanegara. Tapi juga tidak signifikan ya angkanya ya. Nggak signifikan. Itu cuma naik kalau ketika ada tamu negara atau segala. Oke, menurut Anda ketika besok ada gelar perkara, akan terjadi pergeserankah seperti yang hari ini terjadi? Saya kira akan ada pergeseran, terutama kita melihat bagaimana respon dari Pak Roy dan kawan-kawan juga nanti respon besok ini. Respon besok ya. Oke. Juga bagaimana Polri melakukan gelar perkara khususnya. Tuntutan dari publik adalah nanti sebisa mungkin akuntabel dan transparan. Jadi publik pengen melihat data-data yang selama ini diragukan oleh Pak Roy itu, apakah bisa itu nanti dijawab oleh Polri? Pertanyaan-pertanyaan kan lebih ke Polri-nya ini. Lebih ke Polri. Bukan Roy Suryo CS-nya. Oh enggak. Bukan. Roy Suryo CS. Besok itu justru saya kira perbincangan besar publik itu akan pada bagaimana Polri menampilkan data-datanya. Karena selama ini argumentasi yang dibangun oleh teman-teman Pak Roy Suryo adalah meragukan data Polri-nya. Ini datanya seperti ini. Nah, sekarang saya kira benar sekali kata Pak Arianto. Waktunya Polri menampilkan data dengan lebih baik kayak gitu. Kalau di media sosial itu kan bagaimana kita menyampaikan, menarasikan isu ya, menarasikan apa yang ingin kita lakukan, apa yang macam-macam kayak gitu. Jika Polri mampu membangun argumentasi dan menarasikannya dengan baik, saya kira publik akan melihat apakah keraguan Pak Roy Suryo bisa dilanjutkan atau cukup sampai di sini saja. Jadi sebenarnya besok kan tergantung Polri nih. Betul. Polrinya mau akhirnya nanti pemberitaan besok tonnya positif atau negatif, tetap yang dapat panggung Pak Jokowi sama Roy Suryo juga ya. Mas Roy, silakan. Ya, jadi saya setuju yang disampaikan Drone Emprit ya. Jadi gini, ini sekali lagi, begitu kesempatan Polri akan dinilai oleh masyarakat, memang betul dia terbuka, jujur atau tidak. Karena selama ini, sekali lagi saya sampaikan, PU itu sudah memberikan bukti ketika melaporkan. Tapi bukti-bukti itu tidak dibahas atau kan tidak dipertanyakan lagi. Beda banget dengan laporan yang ada di Polda. Jadi kalau Bareskrim itu dicuekin, ada di Polda itu kemudian sampai ada itu siapa orang-orang ada di Solo itu kemudian di AP ditengah hubungan orang-orang yang tanggal itu harus BAP gitu loh. Sedangkan yang ada di Bareskrim itu jelas perbandingan ijazah, perbandingan skripsi, kemudian perbandingan disahkan. Bahkan kalau mau objektif harusnya nama-nama yang kemarin muncul, apakah itu Betor Soehadi, ya itu harus dipanggil. Kemudian ada Paiman. Ini makin banyak lagi yang terbongkar dari sosok Profesor Pan ini. Bahkan nanti ada saksi di Universitas Mustopo Agama yang siap bersaksi bagi Paiman itu. Kemudian bagaimana orang di Pasar Pramuka itu dipanggil. Jangan kemudian itu dibiarkan saja dan hanya berikut pada ini. Tapi sekali ya betul jelas kami akan siap untuk menaikkan misalnya bukti-bukti tadi dan men-challenge sekarang mana 3 ijazah pembanding yang katanya ada. Jadi betul sekali penyampaian sangat logis dari Don Emprit tadi. Publik memang percaya karena apa yang kami sampaikan itu adalah hal-hal yang detail dan ilmiah ya. Sedangkan yang ditampilkan oleh pihak sana dan pihak kepolisian ada pembanding nggak ada ditampilkan. Ada skripsi yang kemudian kami teliti identik. Skripsinya yang tampilkan fotokopi aja terlipat. Kalau skripsinya itu ijazahnya itu dalam bahasa asli, clear. Ini loh ijazah aslinya, nggak besok
lebih bagus lagi. Saya kira semua orang setuju. Kalau Joko Widodo besok hadir dan kemudian membawa ijazahnya, itu pastikan 2 nama tadi. Primanya akan Harun, Jokowi namanya juga bisa. Bantu lu Jokowi. Ya, kalau mau hadir besok bawa ijazahnya. Jadi, ya, kalau enggak, pasti Mas Don akan. Jadi tidak perlu anggota DPR sama Komnas HAM juga ikut hadir kan? Terus terang kalau anggota DPR itu saya 50-50 ya. Kalau Komnas HAM oke lah, karena Komnas HAM kan kita lengkap. Tapi ya terserah, itu kan Bareskrim yang ngundang. Gitu loh. Yang paling penting sebenarnya Joko Widodo bisa hadir, apalagi kan sudah main-main ATV itu di Pantai Pasut tuh namanya. Pantai Pasut di Desa Tabanan di Bali, itu saya tahu lokasinya. TV-nya namanya Gold Coast ATV, ya itu ada Landy itu itu saya kenal siapa pemiliknya, ya clear itu. Dan kapan itu kejadiannya, itu saya tahu, nanti akan saya bongkar itu semua ya. Gitu. Jadi detektif partikelir, detektif partikelir kan begitu, ya kan? Hal yang nggak penting aja juga diselidiki semua, itulah Mas Roy Suryo, ya kan? Jadi begitu aja Mas Roy Suryo besok itu ya kan? Mas Roy Suryo kan nanti besok apakah akan dipanggil ikut mempresentasikan ataupun tidak, itu kan terserah oleh Bareskrim, ya kan? Nggak usah lah mengundang-undang Jokowi untuk datang itu, ya kan? Dan ini kan juga bukan mengecek ulang kembali ijazah yang sudah diberikan kepada Bareskrim. Dan ini kan nantinya ini kita memang cross check gitu loh, dengan metodologi yang akan diberikan oleh Roy Suryo CS kepada Bareskrim, kan begitu. Ya syukur-syukur kalau nanti dipanggil masuk boleh. Kalau tidak dipanggil masuk ya siap-siap aja. Tapi jangan bikin press conference lagi, ya, untuk mempengaruhi publik lagi. Kan begitu. Jadi santai aja lah Mas Roy ya, siap-siap besok aja. Ini Andi ini sudah kayak Panaja press conference gak boleh. Nekan-nekan di media, di WA untuk media nggak boleh memberitakan. Bentar lagi kita bongkar tuh Pak Iman itu. Ya, termasuk kasus yang ada di Mustafa Beragama, kan? Villa di Bali. Sorry to say lah gitu loh ya, sorry to say lah. Konsentrasi aja lah Mas Roy ya, nggak usal kemana-mana. Kita fokus di Bareskrim. Kalau kita bicara Polda Metro Jaya, silakan bikin kan pasal 41 Undang-Undang KUHP, pasal 41 KUHP. Berikan novum baru. Kalau nggak ada novum baru, ya sami mawon. Apapun yang telah diberikan kepada Bareskrim, itu artinya sudah valid. Nggak ada lagi novum baru. Bawa itu novum baru yang dikatakan oleh Pak Arianto tadi. Jangan main wayang. Sudah kayak pas jadi tanah itu. Andi mau ikut tanah ini. Tapi saya mau tanya Mas Roy, sebenarnya ada novum nggak Mas Roy? Novum baru? Banyak. Jangan ngomong banyak di media kayak sekarang Mas, tapi besok itu bisa dibuktikan nggak? Sangat bisa dibuktikan dan kami akan buktikan. Karena kemudian kok kemarin nggak disampaikan kata Pak Arianto tadi. Loh kesempatannya nggak diberikan kok, nggak fair kok. Gitu loh. Kalau kesempatan diberikan di Bareskrim, kita akan sampaikan. Tapi ngapain kesempatan diberikan di Polda Metro Jaya lain? Di Polda Metro Jaya itu kami diundang. Kalau di Bareskrim kami yang melaporkan gitu loh. Itu aja kok nggak bisa ngerti bedanya sih gitu loh. Ya sekarang pertanyaan saya begini Mas Roy. Mas Roy itu kan bukan di TPUA, case-nya kan beda. Yang melaporkan itu kan TPUA, ya. Jangan dicampur dengan yang di Polda Metro, ya. Kalau Mas Roy diminta oleh TPUA sebagai orang yang memberikan keterangan. Saya tidak katakan bahwa itu ahli ya. Yang memberikan keterangan yang mengetahui. Kan begitu. Ya. Kan bukan masuk TPUA. Ya kan? Apalagi kalau misalnya ini kepentingannya sudah ada gitu. Mestinya kan yang independen untuk menilai kalau seorang quote unquote itu adalah ahli. Ya kan? Kalau ini adalah memberi keterangan yang mengetahui tentang keadaan itu gitu loh. Ya, karena begini. Kalau Anda ya sebagai yang melihat itu dikatakan ahli, konflik of interest-nya itu sangat besar. Karena dari awal Anda mengatakan 99,9% ijazah Jokowi adalah fake. Itu kenyataan.
Ya, janganlah membuat framing-framing, opini-opini lagi, menggabungkan proses yang ada di Polda Metro Jaya dengan yang ada di Bareskrim. Konsentrasi di Bareskrim yang dilaporkan oleh TPUA. Anda tidak masuk dalam proses dalam TPUA. Itu loh, mesti Anda ketahui. Enggak, saya tuh dihadirkan selaku ahli TPUA. Kalau Anda bukan siapa-siapa, yang ikut-ikut aja, pengen numpang-nampang aja Jokowi mania. Nggak ada Jokowi mania itu. Mania-mania kan inilah paling gitu seneng loh. kayak begini. Dia pasti keluar tuh marah-marahnya kan. Kalau saya ahli. Jadi yang berperkara sebenarnya siapa sih? Roy Suryo sama Andi? Nah, makanya yang berperkara kan Jokowi dan TPUA. Tapi TPUA, Mas Doni, itu mengundang saya, Dr. Rismon, ya, kemudian Dr. Taufik, selaku ahli. Ada itu sudah pengajuannya, clear. Saya menerima. Jadi sebenarnya saya tidak berkepentingan langsung, apalagi orang-orang kayak Jokowi mania, kayak Bara JP gitu. Mereka itu apa? Pempang nampang aja. Kalau yang hadir itu adalah kuasa hukumnya, oke, itu terlihat langsung. Atau Jokowi Dodo. Udah, ini fair kalau Jokowi Dodo aja lah besok yang datang. Kayaknya Mas Roy Suryo ngefans banget sama Pak Jokowi ya. Sangat ngefans. Untuk Pak Jokowi sangat ngefans. Cuma nggak kesampaian aja. Kesampaian apa maksudnya? Adalah nggak kesampaian aja dia itu. Sebentar, tahan dulu. Mas Roy, ya. Jangan soal ijazah. Perairan sama Israel aja saya kalau Jokowi berikan ijazahnya. Sebentar. Ini biar enggak nanti yang rusuh malah 2 orang ini narsum. Pak Haryanto, soal anggota DPR sama Komnas HAM menurut Anda itu perlu atau tidak sih dihadirkan dalam gelar perkara? Saya nggak bisa menjawab perlu apa tidak kalau bagi saya pribadi ya gitu. Kalau saya pribadi itu kemarin menyarankan yang namanya gelar terbuka itu harus terbuka diketahui oleh 2 pihak. Kalau boleh pengawas eksternal yang netral diundang juga nggak apa-apa bagi saya. Saya pribadi ya. Tapi pendapat saya ini ditentang sama semua polisi juga, nggak ada yang sama dengan saya. Kalau saya emang dari dulu sejak saya di Repidum itu, saya kalau gelar perkara itu semua tak undang dua-duanya tuh. Sampai sekarang tidak ada penyidik yang melakukan seperti itu karena tidak setuju. Karena mereka berpendapat bahwa itu nanti hanya di pengadilan gitu. Kalau saya enggak, makanya kalau menjawab pertanyaan ini ya saya nggak ngerti lah mau dipanggil apa enggak, silahkan aja. Kalau memang Bareskrim dia ingin menunjukkan keterbukaan, DPR panggil supaya nanti DPR jangan terima. Tapi boleh, tidak ada aturan yang tidak melarang. Ada aturan. Boleh. Yang namanya Pak ya, yang namanya gelar itu yang menyusun gelar itu apa bagaimana itu tidak ada dalam KUHP Pak. Yang bikin saya. Gelar itu adalah suatu wacana untuk membuka ya informasi itu bisa diketahui oleh semua orang yang terlibat di situ. Iya. Jadi tidak ada tertutup terbuka sebetulnya. Kalau mau transparan ya semua boleh lihat. Termasuk media boleh. Boleh. Harusnya. Karena apa? Karena gini loh. Kalau kita membuktikan ya di pengadilan sana itu ya alat bukti yang kita harus kumpulkan harus jujur. Memang kita dapat ini kan di pengadilan nanti dibuka juga kan. Iya. Kenapa kok di sini nggak boleh? Nggak ada itu larangan. Saya pikir di KUHP nggak ada tuh Pak yang namanya barang bukti nggak boleh ditunjukkan pada ini, nggak ada. Tidak ada aturan yang mengatakan barang bukti nggak boleh ditunjukkan di mana-mana, itu nanti hanya untuk di depan hakim. Tidak ada. Jadi tapi ketika anggota DPR diundang, bukankah nanti malah tendensinya lebih ke politik daripada hukumnya? Ya kalau di politik kan ya bisa, tapi kalau tinggal DPR-nya aja diundang mau datang apa enggak? Kalau dia pengen tahu apakah benar kayak polisi ini memang betul-betul profesional dan transparan apa, mereka diundang. Ya saya kira senang-senang saja kan. Berarti misalnya begini Jenderal, kalau para pihak itu hadir, kemudian yang tidak terkait dengan kasus itu, misalnya Bang Andi pengen hadir gitu sebagai masyarakat, boleh? Kalau saya yang undang boleh. Boleh aja kan? Tapi nggak tahu tidak ini ada rahasia dong. Saya nggak ngerti ya seberapa jauh memaknai Bareskrim itu untuk gelar terbuka ini. Seberapa jauh Bareskrim ini memaknai perintah Kapolri ini akan transparan, akan dikawal oleh eksternal kan gitu kan. Itu terserah dia yang menjabarkan. Kalau saya pribadi menjabarkannya itu nggak usah perintah Kapolri, dari dulu saya udah ngomong sebelum umumkan tolong gelar terbuka supaya Anda tidak dikejar-kejar orang sana sini, nggak adil. Saya nggak ada tendensi apa-apa Pak. Hanya yang penting ini pertempuran itu supaya fair gitu Pak. Jangan ada curang gitu Pak. Menipu rakyat, menipu gini itu jangan sampai kayak gitu. Harus termasuk fair. tidak ada tiba-tiba barang bukti yang tidak ada di gelar perkara muncul di pengadilan begitu ya? Ya itu salah satu. Jadi
barang bukti itu harus betul-betul pure diambil ya, memang itu ada kaitannya, diberkas dan kemudian nanti dimunculkan di pengadilan sana. Oke. Gitu. Ya. Jadi nggak ada rahasia menurut saya sih ya kayak gitu ya. Baik. Tapi ya itulah terserah nanti Barreskrim bagaimana memaknai perintah Pak Kapolri itu aja. Karena kan sekarang yang paling tinggi Pak Kapolri kan. Iya. Baik. Ini saya tahu baterainya Mas Roy ini masih penuh, Bang Andi juga masih full charge ya. Tapi baterai mikrofon saya harus diganti dulu. Kita rehat dulu ya, Bapak-bapak sekalian dan pemirsa, jangan kemana-mana. Dialog Prime akan segera kembali sesaat lagi. Ya, untuk para pelapor yang sudah berharap itu akan, karena itu pun nanti akan menjadi catatan bagi kepolisian. Simple soal ijazah. Jika Jokowi menunjukkan ijazah asli, case close, tutup kasus. Dalam pengalaman saya sebagai seorang profesional di dunia media dan jurnalis, yang namanya tema atau isu soal ijazah itu yang paling panjang itu. Ini soal ijazah Pak Jokowi. Saya sendiri Bang Andi, itu saya kerja dulu itu enggak pakai ijazah. Karena saya kerja sambil kuliah. Jadi waktu sudah lulus pun ada penyesuaian, saya tidak menyesuaikan. Jadi sampai sekarang saya nggak tahu ijazah saya di mana. Mungkin di laci orang tua saya di rumah. Karena bagi saya ijazah itu konfirmasi aja kepada orang tua saya udah selesai gitu kan. Tapi ini penting, tadi saya tergelitik dengan apa yang Anda sampaikan. Anda mau nembak Rismon gitu kan? Bukan nembak Rismon, kita ingin memberikan kebenaran kepada masyarakat. Versi? Ya, jadi kita nih yang benar gitu loh. Kan kalau kita begini ya, nah ini kan nembak nih. Satu nih ke dia nih, misalnya ke Don Prit, empatnya ke arah kita. Ke arah kita gitu. Itu kan membuat pertanyaan besar buat Maksudnya kita. Bang Rismon nggak suci-suci amat. Ya nggak suci amat lah. Mas Roy juga nggak suci-suci amat. Itu udah pasti lah kayak gitu ya. Tidak ada manusia yang suci. Ya. Intinya kan begitu. Ya tinggal bagaimana ya. Ya kalau mau dikejar ijazahnya Jokowi, ya buka juga ngejazahmu. Oke, sebentar. Saya harus lihat data. Meski tadi yang others itu berapa persen Mas? Itu gede cukup banget tinggi ya? Iya cukup tinggi ya. Bisa nggak kira-kira ada ilustrasi tentang isu-isu yang setelah malam ini Bang Andi kan sudah sebut nama Rismon juga tuh. Ya. Kira-kira akan tergelitik, kemakan nggak oleh netizen kira-kira? Salah satu yang mengganggu dalam perbincangan tentang ijazah Pak Jokowi adalah justru ijazah Pak Rismon. Bukan ijazah Mas Roy? Bukan ijazah Mas Roy, karena kayaknya kalau ijazah Mas Roy mulai besok kita naikin. Ya. Tapi justru ijazah Pak Rismon, karena kalau tidak salah banyak sekali video yang beredar itu ketika Bang Andi, Mas Andi berusaha berkomunikasi dengan Pak Rismon dengan bahasa Jepang ya. Iya. Dan itu memang terpotong sampai situ. Tapi itu kemudian juga membuat orang bertanya-tanya, Pak Rismon bisa bahasa Jepang nggak? Kayak gitu. Itu benar sekolah di Jepang apa enggak? Saya nggak tahu pertanyaan. Tapi emang kok nggak dijawab gitu? Nggak direspon kayak gitu. Nah, itu yang memang mengganggu atau katakanlah ada arusnya agak bergeser sedikit nih dari sebelumnya bisa membicarakan ijazah. Betul, Anda bisa jadi kontra narasi. Kalau untuk kontra narasi ya tentu saja bisa dimanfaatkan. Tetapi kalau kita berbicara tentang tema besar Pak ijazah Pak Jokowi ini, kayaknya itu tidak akan terlalu banyak berpengaruh ya. Tidak signifikan untuk kemudian mengalihkan perhatian publik begitu? Iya, tidak terlalu signifikan. Karena yang saya khawatirkan, kalau pola itu yang dijalankan, jika tidak hati-hati, maka akan jatuh pada akan mudah sekali Pak Rismon bilang kill the messenger. Akan mudah sekali mengatakan seperti itu. Dan kita lihat di media sosial di Indonesia, kita sudah melihat banyak sekali upaya atau praktik-praktik seperti itu ya. Jadi saya akan bisa menjadi mengalihkan arusnya agak terganggu sedikit, tetapi apakah itu akan menjadi signifikan, saya kira. Atau karena Rismon bukan siapa-siapa,
ketika sesuatu itu menyoroti tentang Joko Widodo, apapun yang dilakukan Joko Widodo, ke pantai, ke pasar, megang cucu, itu bisa jadi berita begitu. Saya kira kalau dalam isu ijazah Pak Jokowi ini jadinya Pak Rismon jadi siapa kan? Cuma tidak bisa mengangkat. Beda memang magnitudenya dengan Pak Jokowi. Kalau Pak Jokowi saya kira di semua hal. Iya. Ekonomi, pemerintahan, politik, keluarga juga bahkan. Iya. Nah, kalau dibandingkan antara Rismon dan Roy Suryo, lebih populer Roy Suryo begitu? Popularitasnya? Iya, tentu saja Pak Roy Suryo lebih populer. Pak Rismon dengan Pak Roy Suryo itu kan jauh lebih populer, jauh lebih dulu dikenal publik Pak Roy Suryo. Iya. Pak Rismon kan belakangan setelah Vina kalau tidak salah. Oke. Nah, menurut Anda, apa yang harus dilakukan oleh sosok seperti Mas Roy Suryo ini untuk bisa sama seperti Pak Jokowi? Artinya tetap memaintain, menjaga popularitasnya di netizen begitu. Agak susah ya, karena Pak Jokowi itu kan presiden yang sudah selesai gitu ya. Nggak usah sungkan jawabnya, Mas Roy baik kok, dia nggak akan marah gitu. Apa Mas Pie? Bukan orang suci, saya nggak pernah ngaku orang suci loh ya. Sabar Pak, sabar. Dijawab dulu. Ya, saya kira malah saya bertanya-tanya, emang ada kebutuhan apa Pak Roy sampai harus terkenal? Ya, saya nggak tahu, mungkin punya agenda tertentu. Kata Bang Andi kan ada yang belum nggak kesampaian gitu. Tapi nanti coba strateginya kira-kira gimana? Ini bongkar bisnis kita ini. Oh, maksudnya kalau mau begitu Mas Roy pakai jasa Anda aja begitu. Oke lah. Tapi secara umum untuk tetap ada dalam perbincangan publik adalah yang dibicarakan oleh publik itu dua hal. Pertama artis, yang kedua adalah isu-isu atau aktivitas-aktivitas yang bombastis kayak gitu. Ada nilai bombastisnya. Nah, Pak Jokowi dia adalah seorang artis sebelum menjadi politisi, sebelum menjadi presiden dia adalah seorang artis lebih dulu kayak gitu. Dikenal masyarakat. Dikenal dulu oleh masyarakat dan dia melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya kan efeknya tinggi, bombastis pada waktu itu deh. Nah, sekarang yang dilihat itu kan yang membuat isu ini menarik bukan Pak Roy Suryonya sebenarnya, tapi karena Pak Jokowinya. Sosoknya. Karena sosok Pak Jokowinya. Dan ini menjadi isu yang besar karena ijazah itu kan hal yang remeh sebenarnya, hal yang tidak banyak orang yang ngulik juga. Kalau Mas Roy nanya ijazah saya, pasti tidak akan seheboh ijazah Jokowi begitu. Tidak akan saya kira. Dan nggak ada kebutuhan juga Pak Roy nanya ijazah Mas Roy. Kita nggak tahu ada udang di balik bakwan seperti apa. Ya. Mas Roy pernah saya tanya loh di studio yang sama. Ini baterainya nggak habis-habis ya. Saya penasaran siapa sponsornya, siapa bohirnya. Cuma tadi kan Bang Andi agak mengeluarkan satu diksi yang menggelitik. Jangan-jangan semua soal ijazah Jokowi ini, bahkan kata Mas Roy nanti kalau perlu ijazahnya Jan Etes nanti juga akan ditelusuri. Itu bisa berhenti Mas Roy kalau Mas Roy masuk kabinet begitu, jadi menteri atau jadi kepala badan begitu ya Mas ya? Enggak, sama sekali tidak. Enggak. Saya pernah itu ngapain? Ya, saya pernah jadi mantu presiden. Ngapain lagi? Saya tuh hanya ingin santai, Mas. Menikmati mobil tua, mobil kuno gitu, keliling di mana-mana gitu. Tapi kan di tengah-tengah itu ada peralatannya, ada soal kejujuran yang menggelitik. Jadi jangan Jokowi, siapapun ya, kalau pejabat ya, mungkin anaknya gitu. Juga saya masuk. Nah itu nanti pasti akan dikejar. Kalau misalnya tadi, kenapa Pak SBY enggak? Kenapa Bu Mega tidak? Bu Mega jujur, Bu Mega memang pernah diupat, tetapi kan beliau kan tidak selesai. Tapi kemudian udahlah pakai ijazah SMA saja. Akan halnya terakhir beliau dapat gelar beberapa profesor honoris causa, itu soal lain. Pak SBY jelas profesor di IPB, Bung Karno jelas insinyur dari Teknik School ke Bandung. Itu ya, Bung Hatta bahkan ijazahnya sangat membanggakan seluruh Indonesia, dipamerkan di Universitas Rotterdam di Belanda. Jadi clear. Dan ini adalah ada undang-undang keterbukaan informasi publik nomor 14 tahun 2008. Memang ada pasal 11, tapi di pasal 11 di ayat 2 itu mengatur pejabat publik. Nah ini kalau tanya gini, menampilkan apa? Enggak uang.
Ini loh salah satu yang bocor. Ya, jadi artinya perbandingan ijazah. Misalnya kayak gini. Nah, ini kan ijazah yang paling atas nih fotokopi. Kenapa sampai fotokopi? Ya, sekarang bisa ambil fotokopi yang ada di ijazah itu nomornya jelas 120. Sementara ijazah di bawahnya milik Fronojiwo, bawahnya lagi milik Hari Mulyono, bawahnya lagi milik paling bawah itu milik Hari Mulyono, yang milik Sepertining C. Itu jelas betul, tidak identik. Nih huruf Z yang kemudian tidak sama posisinya, ya, kemudian A yang kemudian mulai sendiri itu punyanya Jokowi, yang lain identik. Ya, ini mungkin nggak tahu tapi ini sering saya paparan, bahkan ada di X-nya Rismon, ada juga di X-nya Dr. Pak. Ya, itu contoh. Ini hanya satu contoh saja dari sekian contoh ilmiah yang besok akan dipakai. Dan ini sudah kita siapkan, Mas Doni, Pak Arianto, sudah kami siapkan. Kami usulkan ini ke Bareskrim juga sudah. Tapi oleh Bareskrim kalau dilanjutkan dipanggil. Saya dipanggil. Apa maksa? Dengan berkabar enggak, mereka enggak menggunakan ini sebagai bukti, tapi kemudian malah nyari bukti-bukti yang enggak jelas. Ya, ijazah pembanding yang disebut Bareskrim itu dijelaskan yang mana. Ya, nah besok makanya kita tanya skripsi sebagai pembandingnya. Skripsi yang mana yang tidak ada lembar pengujiannya, yang tidak ada lembar pengesahannya. Misalnya kayak gitu. KKN-nya tahun berapa? Pak Yun Hamdani mengatakan 83. Padahal ternyata Jokowi mengatakan 85 awal. Di KKN awalnya bilang 83. Tetapi setelah Jokowi bilang 85, semua 85. Bahkan ada kepala desa nama Karno itu. Wah, udah kerja. Besok paginya Pak Karno itu ke rumahnya Jokowi yang ada di Kutai Utara itu. Jadi clear kan? Udah jelas kan? Siapa dia gitu loh. Jadi udah jelas banget sekarang. Orang yang diambil keterangannya itu ternyata memberi personal. Lah nggak fair itu namanya. Makanya Mas Doni, besok itu fair. Bang Derbo, saya terima kasih pada Pak Arianto. Andai kata ya Pak Arianto tuh malah di Kapolri mentahkan semuanya, semua diundang. Bahkan kalau perlu setuju kok Bang Andi Aswan undang, saya nggak ada keberatan. Pihak-pihak itu diundang, didengarkan semuanya apa sukanya, sehingga masyarakat live streaming Nusantara TV live breaking news dari sana. Nah itu akan bagus sekali. Jadi ya udah besok kita sama-sama semua. Bang Andi juga datang boleh dong. Apa responnya? Iyalah. Ya, saya juga sebenarnya tergelitik untuk hadir juga. Saya pengen lihat reaksi-reaksi di sana seperti apa gitu. Tapi saya mau menjawab itu yang katakan diatur-atur oleh Pak Jokowi, ya, yang dia di Desa Keton. Ini kan ada seorang reporter juga yang investigasi langsung, yang ini real nih, ya, bukan pihak A, pihak B. Ya, Mas Dipo itu kan dari Kompas, ya kan, itu dibongkar semua itu. Ya, ada tuh juga fotonya si gondrong itu namanya Dodo kan begitu. Kan selama ini kan dikatakan Desa Ketoyan itu berdiri setelah tahun 2000. Itu omong-omong dari mana lagi? Itu ada Mas Topik itu sama Rismon di YouTube-nya Rismon itu kan. Itu kan dibantahkan langsung sama sekretaris desa. Dijelaskan ada buku besarnya tahun 54. Sebelum tahun 54 itu sudah ada. Dan sudah ada cariknya juga di situ. Ya kan? Itu sendiri udah terbantahkan oleh siapa? Oleh Rismon sendiri. Dan dikonfirmasi langsung oleh investigasi dari wartawan Kompas di situ. Ya saya belum selesai. Jangan dijawab-jawab dulu. Itu kan kenyataan yang ada, ya kan? Coba mengenai apa? KR, Kedaulatan Rakyat. Ya kan? Waktu kita di TV yang itu berdua nih sama Mas Arianto, coba Dokter Tifa bilang apa? Saya ini adalah sudah menginvestigasi, sudah membedah macam-macam. Lah iki dokter klinik atau dokter residence, ya, atau dokter umum. Kok hebat sekali, rasa seperti penyidik gitu loh. Pasa dan puasa, wah kenceng banget loh. Pasa, nggak ada puasa. Dikonfirm lagi sama Mas Roy kan, pasa itu nggak ada bicara puasa. Saya hitung 18 Juli nggak salah, itu pasa. Dicek, dikonfrontasi lagi, cek lapangan langsung oleh Rismon. Di perpustakaan itu KR kan ada, apa namanya kita lihat secara digitalnya kan, ada keluar tuh digitalnya, tulisannya itu si Rismon itu lagi live juga di situ, saya ikutin, puasa tulisannya,
Kemudian nggak ada Jokowinya tuh. Sentana TV itu kan dibilang nggak ada Jokowinya itu kan. Dicek lagi nomor 14 Joko Widodo. Artinya apa? Semua terbantahkan argumen-argumen yang mereka lakukan itu. Sepertinya kan mau framing itu mereka seperti itu. Ya, sehingga jadi bahan, padahal ini adalah menggali kuburan mereka sendiri gitu loh. Santai aja Mas Roy ya. Ini kan juga TPU kan berbeda dengan Mas Roy. Mas Roy itu kan adanya itu adalah di Polda Metro Jaya. Yang ini kan TPUA. Coba aja tadi kita lihat itu Egy Sujana ya. Ya dia kan bilang nggak ada itu Rismon, nggak ada itu Roy Suryo itu TPUA. Ya, dan dia sendiri saya mundur sebagai TPUA kan. Ya kan, bagaimana hoax? YouTube dia ngomong kok. Kelihatan dia ngomong. Siapa Rismon? Itu dipotong-potong. Siapa Roy Suryo, ya kan? Dan dia sudah tentukan juga saya akan mundur diganti sama siapa. Itu ada Al-Katiri dan sebagainya. Itu sudah jelas Mas Roy, ya kan? Makanya kita santai aja Mas Roy, jangan mengembangkan opini-opini Anda ya yang membuat masyarakat ini diadu domba. Seperti itu gitu loh. Ya kan? Kita lihat aja besok kita diskusi seperti apa, ya kan? Ya, jadi itu tenang-tenang sajalah, ya. Hal ini adalah yang kita concern, apa yang aduan dari TPUA itu. Aduan dari TPUA itu meminta Bareskrim untuk dapat yang mengkaji ulang lagi, ya kan? Itu sudah dipenuhi oleh Kapolri, ya kan? Sekarang tinggal tunggu saja, Mas Roy diundang nggak? Boleh masuk nggak untuk menjadi saksi di situ, ya sebagai pemberi keterangan yang mengetahui. Itu saja. Mas Roy, kira-kira seperti inilah yang terjadi di media sosial sekarang. Ya, ramai sekali. Tapi saya bingung mau dengar yang mana gitu. Saya jadi bersangkutan. Dia ada sebenarnya rekam dari Kas Mujo, tapi tidak ditayangkan. Isinya sama dengan respon clear. Ya, kemudian yang kedua, di Desa Ketoyan itu sebenarnya ada buku besar di catatan, tapi tidak ada catatan KKN di tahun 83 atau 85 UGM. Sudahlah, itu sudah dibuktikan oleh Mas Dipo dari Kompas. Masih ada orangnya di sana. Ya, Anda kalau bilang Kasmujo, tinggal kita tunggu aja nanti di pengadilan seperti apa. Cara Anda aja masuk ke rumah Pak Kasmujo itu sudah merupakan sebagai tindakan yang tidak beretis. Koran, ya, KR itu kita lihat saja, ya, tunggu saja lah, tenang-tenang saja itu. Ya, Anda mau ngomong apa juga terserah. Ya, tadi Pak Arianto sudah bilang besok manfaatkan saja sebaik-baiknya gelar perkara. Nah, sampai moderator juga dicuekin. Sampai 90 itu semuanya disembunyikan. Aku tak pulang. Mas Roy sebentar. Iya, Bang Andi sebentar. Saya ke Jenderal Arianto dulu. Besok itu kan mulai jam 9 ya Pak ya? Saya tidak tahu persis saya. Ya, saya mau minta pandangan profesionalnya Bapak sebagai Purnawirawan Polri dan juga penasihat Kapolri. Artinya proses itu soal waktu, tempat, durasi itu yang menentukan siapa Pak kalau gelar perkara? Ya penyelenggara. Kemarin itu kan Bareskrim ya. Dipimpin waktu di Dirpidum kan yang paling tinggi di situ gitu. Saya nggak ngerti apakah ini dia berkoordinasi dengan Wasidik atau Bareskrim menyelenggarakan sendiri, saya tidak tahu persis. Tapi yang jelas aturan-aturan mungkin ya, durasinya, kemudian nanti kira-kira acaranya bagaimana, pasti Bareskrim sekarang sudah menyusun. Iya. Sudah apakah menyusun harus menunggu semua atau para pihak kemudian mengumpulkan novum misalnya Pak? Enggak, saya kira dia undangan jam berapa, misalkan undangan jam 9. Ya pasti jam 9 dimulai. Apa ada yang datang atau yang tidak, yang ada itu enggak akan nunggu-nunggu datang dong baru dibuka, enggak perlu. Karena ini kan hanya memenuhi kemauan orang transparan kan itu kan. Iya. Sudah kalau bahasa Jawanya udah piro-piro lah kita tuh ngasih kesempatan gitu ya. Nah, mudah-mudahan ini kesempatan dipakai yang betul-betul efektif. Jangan nanti di situ kemudian tidak efektif, tapi kemudian bangga dengan ini gitu, nanti kemudian komplain lagi, itu kan nggak bagus kayak Anda gitu. mau menyoroti soal siapa ini?
Ya dari pihak yang nggak terima kan kayak gitu banyak. Maksudnya Mas Roy Suryo dan teman-teman. Ya Pak Roy dan sebagainya. Saya nggak nunjuk satu orang, nanti tersinggung dia. Sangkanya saya kira publik samalah melihat apa yang terjadi sekarang ini ya. Tapi kembali kepada gelar besok tapi itu Polri ya. sudah betul menjalankan fungsi dan perannya, memberikan keadilan dan keterbukaan publik dengan gelar perkara itu kan Pak? Dari pandangan saya ya selama ini Pak Reskrim sudah on the right track Pak. Sudah benar, tidak ada salah. Perkara dia tidak membuka gelar terbuka itu ya. Walaupun dia tidak memenuhi saran saya, tidak salah dia. Karena itu mau gelar mau enggak itu tidak ada ketentuan keharusan. Jadi tidak salah gitu. Tapi kemudian itu masih dianggap tidak transparan kan. Nah, sekarang dia oke lah buat transparan. Boleh mau ngundang siapa, bagi saya enggak. Silakan aja. Berarti rugi bener dong kalau Mas Roy kemudian tidak memanfaatkan panggung itu. Saya kira besok ini kesempatan terbaik gitu ya. Jadi manfaatkan, jangan terulang lagi. Saya ingatkan ya, jangan terulang lagi nanti seperti undangan klarifikasi di sana yang di Metro itu ya. Mestinya kan itu misalnya dimanfaatkan. Tapi kan nggak mau. Kemudian ini nggak legal. Itu saya sebagai orang yang tahu bagaimana kondisinya tuh, saya kasihan sebetulnya dengan pemahaman yang seperti ini. Merugikan diri sendiri, bukannya saya nakut-nakuti gitu loh. Mungkin tidak memanfaatkan Pak Arianto, tetapi sekaligus saya minta komentarnya Mas Roy Suryo. Kalau gelar perkara itu dimulai jam 9, maka Mas Roy Suryo dan teman-teman jam 8 sudah standby untuk press conference dulu. Nah, begitu kira-kira ya Mas Roy ya, rencananya besok ya? Ya, kalau soal press conference tunggu saja besok. Tapi terima kasih Pak Arianto ya. Artinya clear, kalau memang itu di Barreskrim, kami pasti akan mengatakan itu forum kita semua. Tapi kalau ada kan status beda gitu. Jadi kami tahu apa? Kami juga punya otak untuk berpikir gitu loh. Jadi artinya kalau di Barreskrim kemudian diundang waktu itu berkali-kali diundang pun saya pasti akan undang. Mereka dengan sejelas-jelasnya, sedetil-detilnya gitu loh, setajam-tajamnya. Tapi kalau yang dari Polda Metro ya tugas penyelidik dong cari bukti. Masa enak aja dia mau ngambil bukti dari kita kemudian mau digunakan gitu ya. Tapi artinya terima kasih sekali lagi Barreskrim dan terutama untuk Kepala Warsidik yang besok akan menyelenggarakan itu, dan moga-moga dengarkan tadi saran Pak Arianto, terbuka sebuka-bukanya, bukan hanya ada orang hinanya rendah-rendahnya gitu, tapi terbuka-bukanya seluas-luasnya sehingga bisa didengarkan masyarakat seluas-luasnya Mas Doni. Cuma tenanan loh Mas, iki tenanan loh Mas, besok kuwi nggawa bukti tenanan, bukan bukti-bukti. Full, buktinya banyak nih. Nah ini buktinya bisa cari bukti itu. Ya itu sudah siap semuanya untuk presentasikan besok. Ya, wayangnya nggak dibawa toh besok? Clear. Wayangnya nggak dibawa toh Mas? Kenapa? Wayangnya nggak dibawa toh? Oh, wayangnya itu wayang tempat nanti. Supaya orang tahu soalnya dan tokoh Sangkuni. Wih, jangan gitu dong ya. Oke, sebentar. Saya harus mengakhiri diskusi kita, tetapi semua saya beri kesempatan untuk menyampaikan pernyataan penutup ya dari Pak Arianto dulu terkait dengan upaya kita besok sama-sama menemukan yang terbaik bagi para pihak. Apa yang bisa Anda sampaikan, Pak? Ya, saya berharap ini ya, mumpung digelar terbuka ya, ini dari Barreskrim sudah menunjukkan itikat baiknya ya untuk memberikan kesempatan supaya ini transparan dan sejujur-jujurnya gitu. Mudah-mudahan semua pihak itu memanfaatkannya dengan baik ya. Harapan saya apabila ternyata tidak cocok dengan harapannya, jangan kemudian memframing, wah ini kurang ini kayak gitu. Jadi atau ini saya kira sekarang ini sekarang niat Polri paling baik lah sekarang ini. Dia ingin berbuat dengan profesional, terbuka, transparan dan sebagainya. Silakan itu gunakan sebaik-baiknya itu. Jangan sebaliknya, nanti kemudian kalau tidak ada yang nggak sesuai, kemudian dia ngomong yang lain gitu, jelek-jelekin aparat dan sebagainya. Itu saya kok itu kasihan rakyat lah itu. Itu aja. Baik. Tapi saya mau kaitkan dengan tadi soal press conference sebelum gelar perkara, itu ngaruh nggak kira-kira untuk membangun opini publik?
kalau press conference di depan, saya kira ya tentu saja itu akan memberikan publik harapan-harapan tentang apa yang akan dilakukan oleh apa yang akan disampaikan nanti oleh Polri. Kalau dilakukan di depan, publik, Pak Roy Suryo sudah bisa membuat framing duluan nih tentang apa yang sebaiknya terjadi kayak harus gitu. Duluan nih ya. Kalau mau duluan kayak gitu. Ya. Tetapi ini malah ngasih ide ke Mas Roy Suryo loh. Betul. Gratis. Tetapi Polri juga akan mampu menjawab ke pertanyaan-pertanyaan itu jika dilakukan oleh Mas Roy Suryo di depan. Dan harapan publik sebenarnya pada Polri itu cuma 3. Pertama transparan, yang kedua akuntabel, yang ketiga independen. 3 hal ini yang selalu dipertanyakan oleh Mas Roy Suryo. Atau kalau kita bisa rangkum ketiganya, itu kan cuma satu kata, profesional. Jadi publik berharap betul isu ini segera selesai dengan Polri menunjukkan profesionalitasnya. Transparan, akuntabel, dan independen. Saya kira itu saja. Setelah besok kira-kira analisa Drone Emprit, prediksi Anda akan seperti apa pemberitaan di media sosial? Saya belum tahu bagaimana nanti Polri akan menarasikan data-datanya, bagaimana Polri akan menggelar perkaranya. Karena kalau 3 hal itu tidak bisa dijawab dengan baik oleh Polri, saya kira ini akan menjadi pertanyaan lagi, akan makin banyak pertanyaan. Kalau kemarin sebenarnya isu ini kan sebenarnya bukan isu tentang ijazah Pak Roy Suryo ini. Isu yang diangkat sebenarnya kalau kita tarik agak naik lagi adalah tentang kejujuran. Dan itu adalah senjata utama Pak Roy Suryo untuk mempertanyakan segala hal tentang Pak Jokowi. Selalu ditarik-tarik ke arah sana. Jadi jika Polri besok saya kira tidak mampu memenuhi pertanyaan-pertanyaan publik, harapan-harapan publik tentang 3 hal itu, ini akan menjadi perbincangan yang sangat panjang. Panjang ya? Sangat panjang. Jadi tiap minggu kita duduk di sini bareng ya Mas? Saya sih nggak berharap seperti itu ya. Apalagi kalau kita kaitkan dengan konteks politik nasional. Ada 2029 masih terlalu jauh gitu kan. Akan sampai 2029. Jangan sampai kan seperti itu. Nanti anak-anak Pak Jokowi juga mau dicek. Oke, Mas Roy, closing statement silakan, singkat. Ya, terima kasih. Kalau tadi ada misalnya disampaikan, moga-moga besok berjalan lancar, itu doa dari semuanya. Dan tadi ada yang bilang, kalau misalnya Dr. Resmond ditantang Japanese language ya. Saya akan menutup malam ini dengan Javanese language, kayak ya, bukan pakai ya. Dalu mugi gelar perkara ingkang dilaksanakan Bareskrim saged lancar lan saged muasken sedaya masyarakat Indonesia lan terbukti menawi ijazahipun Jokowi Widodo menika palsu. Matur nuwun. Matur nuwun. Kula nggih ngertos artine palsu, Mas. Tapi ya Bang Andi lah yang akan meresponnya. Silakan sekaligus closing statement. Ya, kalau saya tidak banyak untuk merespon lagi karena kan sudah tadi kita keluarkan semua. Ini seperti kita menonton Premier League antara Liverpool dengan Manchester City, ya kan? Kita melihat seperti apa strategi-strategi yang dilakukan oleh pihak Roy Suryo. Ya, saya kemarin katakan kita defender, sekarang kita sebagai striker juga untuk itu. Menjawab pertanyaan tadi dari Drone Emprit itu masalah narasi. Membalas dengan narasi ya, biar itu balance seperti itu. Untuk menarik lagi besok itu, kalau misalnya bikin press conference ya sudah, itu hak dia untuk bikin itu. Tapi jangan menggiring opini publik, membuat kata-kata terserah. Kalau mengatakan beliau mengatakan palsu, ya saya juga bisa akan mengatakan palsu buat Rismond punya ijazah di Jepang, kan begitu. Ya kan, kita harus balance lah untuk itu. Yang terpenting adalah jangan membuat kerusuhan, jangan memancing-mancing kerusuhan, jangan meng-underestimate ataupun mencaci maki kepolisian Republik Indonesia. Ya, jangan membuat framing-framing jelek lagi terhadap kepolisian Republik Indonesia. Kepolisian Republik Indonesia ini kan lembaga negara dan menerima semua ya apapun dari masyarakat itu dengan balance informasi dan balance penerimaannya juga yang dikatakan Pak Arianto. Setelah nanti melihat semuanya apapun hasilnya ya harus diterima. Ya begitu gitu loh.
Tinggal kita melihat bagaimana proses di Polda Metro Jaya. Sampai ketemu di Polda Metro Jaya nanti. Wassalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan Mas Roy closing pakai bahasa Jawa, kromo inggil, pakai bahasa Jepang dong. Jepang. Roy-san, Hai. Anatawa uso hapiaku, terjemahin aja. Hai, arigatou gozaimashita. Tapi saya kagum sama orang Jepang itu ya. Waktu saya di sana ya, anak-anak yang nyebrang jalan aja itu dia hormat loh, ya. Itulah etik yang diajarkan oleh mereka. Makanya saya bilang, siapapun yang belajar di Jepang, mau S1 ke S2 ke atau S3, akan masuk budaya itu ke dalam dirinya. Pasti punya etika. Pasti punya etika. Kalau yang teman Anda tadi itu tidak punya etika. Oke. Hai, arigatou. Baik, terima kasih Bapak-bapak sekalian, Jenderal Arianto, terima kasih ya. Bang Andi, terima kasih ya. Mas Rizal, terima kasih. Minggu depan sini lagi ya. Sampai 2029 loh. Mas Roy juga terima kasih Mas Roy. Tetap semangat dan saya tahu Anda pecinta mobil klasik dan juga kucing masih nggak Mas? Masih, tadi ada kucing kan? Oh iya udah. Kita ada beberapa kesamaan dan Mas Roy ini sahabat saya, Bang Andi. Sama-sama juga sempat saya di Jogja lama gitu kan. Cuma memang masih memisahkan. Asli jasanya kali. Udah. Itu nanti minggu depan kita lanjutkan lagi ya. Baik, terima kasih. Dan pemirsa, inilah akhir jumpa kita dalam Dialog Prime edisi hari ini. Saya Doni The Geyser berterima kasih atas kebersamaan kita. Sampai jumpa. Merdeka.